Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiffany dengan NIM 2355 301201. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum pada minggu sebelumnya dengan topik pengenalan Kotlin dan pembuatan activity di Android. Nah, tujuan utama dari praktikum ini yaitu untuk mengenalin Kotlin dan cara bikin activity plus juga komponen UI di Android. Kita juga belajar ngatur layout, pakai concern layout biar semua komponen rapi. Terus belajar bikin tombol ataupun komponen lain biar bisa ngerespon klik lewat on click. Intinya, habis praktikum ini kita diharapkan bisa langsung praktek bikin aplikasi sederhana di Android seperti tugas menghitung luas bangun datar dan juga bangun ruang. Lanjut di bab 1, implementasi modul dan latihannya. Untuk pemahaman masalahnya itu, dalam praktikum kali ini, yang saya hadapi itu ada beberapa kendala. Yang pertama itu, laptop saya penyimpanannya itu masih terbatas, dan juga C-nya itu penuh. Jadi, untuk menjalankan Android Studio-nya nih kadang agak berat dan harus membersihkan ruangannya dulu. Kedua, saat instalasi SDK dan pengaturan Android Studio, masih sering muncul error yang membuat saya itu harus coba beberapa kali gitu. Selain itu, karena ini pertama kali saya menggunakan Android Studio, saya masih belum terlalu paham dengan fitur-fitur yang ada, sehingga butuh waktu lebih lama untuk memahami dan menyesuaikan diri. Nah, lanjut ke langkah kunci dan keputusan desain. Jadi, langkah utama yang saya lakukan adalah bikin activity baru sebagai tempat kerjanya nanti. Terus di activity itu kita masukin beberapa komponen, kayak edit text buat inputnya, text view untuk nampilin hasil, dan button untuk ngejalanin perhitungannya. Nah, semua komponen itu ditaruh di constraint layout biar gampang diatur posisinya dan tetap rapi walaupun dijalankan di layar yang berbeda. Setelah itu, saya kasih constraint di tiap komponen supaya posisi mereka tuh stabil dan saat aplikasinya itu jalan. Untuk perhitungannya, saya masukin rumus dari bangun datar persegi sama si lingkaran tadi. Nah, lanjut untuk memasukkan angkanya tuh hasilnya muncul nanti di text view yang akan ada di akhir nanti saat mendemoinnya. Terus saya tambahin event listener di buttonnya biar tombolnya tuh langsung ngerespon saat diklik itu. Nah, keputusan desainnya itu fokus supaya layout sederhana, gampang dipakai, dan komponennya mudah dimengerti. Nah, untuk error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, error yang muncul itu ada pada bagian ID input angka di main activity Kotlin saya tadi, tapi ternyata di file activity main XML-nya itu belum ada komponen yang punya ID itu. Nah, jadinya akan muncul error kayak gini, unresolved reference input angkanya. Nah, penyebab error ini tuh karena tadi tuh kurang teliti dan juga kurang dalam pengecekannya. ID-nya tuh yang udah ada di XML. Kemudian saya juga lupa menambahkan edit text atau komponen lain dengan ID input angka, atau saya salah ketik juga saat menulis ID-nya. Karena Kotlin cuma bisa akses ID yang benar-benar ada di XML-nya itu. Makanya di error. Nah, lanjut untuk langkah perbaikan yang saya lakukan itu untuk memperbaiki pada activity main XML-nya. Seperti ini, yang awalnya cuma edit text tag, jadi diganti jadi menjadi edit input angka. Nah, untuk tantangan dan kesulitan saya sebagai pemula di studio ini, tantangan yang cukup terasa itu masih belajar memahami struktur project dan cara kodenya nyambung ke layout sama laptop saya pakai speaknya tuh sebenarnya nggak rendah, cuman karena penyimpanannya tuh udah penuh. Jadi ya kadang pas lagi install tuh error tengah jalan karena penyimpanannya rupanya penuh. Nah gitu. Terus proses bootnya juga masih lama kadang. Waktu untuk pengerjaan modul juga terbatas dan sering muncul error. Kadang masih bingung untuk troubleshootnya. Tapi harus lebih sabar jadinya. Terus untuk refleksi pembelajaran perkuliahan, itu ada pemahaman konsep inti. Nah, selama praktikum ini, saya mencoba memahami konsep dasar Kotlin dan kerja activity di Android. Walaupun masih pemula, saya belajar untuk activity itu ibarat halaman di aplikasi. Dan setiap activity punya layoutnya sendiri yang bisa diisi komponen UI seperti edit text, text view, ataupun button. Nah, mengatur posisi komponen pakai constraint, biar dia tuh kayak selalu ikut temennya, jadi rapi gitu susunannya. Masih agak rumit buat saya.
Nah, gitu juga bikin tombol beraksi saat diklik pakai on click dari semua itu. Meskipun belum sepenuhnya lancar, saya mulai paham sedikit gimana kode dan layout bisa digabungkan untuk bikin aplikasi sederhana. Misalnya kayak tugas yang kali ini tuh, hitung luas bangun datar ataupun bangun ruang. Nih, contoh penggunaan komponen text view, button, dan plain text. Nah, saya juga membuat fitur untuk menghitung luas, bangun datar persegi, dan lingkaran, di mana di dalamnya itu ada inputan angka yang nantinya itu akan dimasukkan. Nah, saat kita tekan tombol hitung luas perseginya, maka akan muncul hasil dari luas yang mana mau kita hitung, misalnya luas persegi atau luas lingkaran dengan kita masukkan jari-jarinya. Nah, seperti ini kurang lebih kode untuk inputan luas dari persegi dan lingkarannya, serta hasilnya nanti. Nah, hubungannya dengan materi sebelumnya itu, tugas ini termasuk dari awal materi Android, yang mana alurnya itu berguna untuk pengerjaan tugas ini. Dan langkah-langkahnya itu hampir mirip dengan praktikum sebelumnya. Karena di praktikum sebelumnya juga diajarkan dasar-dasar cara instalasi Android Studio-nya di laptop, pemilihan versinya yang tepat, serta cara pembuatan project dari nol. Jadi, saya itu nggak benar-benar kosong saat mengikuti praktikum, dan juga saat buat tugas nih ada sedikit yang saya tahu. Terus pengetahuan dasar yang bikin saya lebih paham alurnya dalam pembuatan project, tutorial activity, dan folder di Android Studio. Nah, untuk bab terakhir, bukti pengerjaan modul dan latihan, link YouTube yang nanti akan saya terakan. Terus juga pandangan saya setelah mengerjakan bab 1 dan bab 2, saya ngerasa praktikum ini tuh cukup menantang, tapi lumayan bermanfaat. Walaupun saya masih belum sepenuhnya ngerti sama konsepnya, praktikum itu bikin pengetahuan saya tentang Kotlin dan Java sedikit bertambah, walaupun nggak banyak-banyak kali gitu lah. Cuman saya mulai ngerti gimana caranya bikin activity, pasang komponen UI, dan bikin tombol yang bisa ngitung luas, bangun datar maupun bangun ruang. Kadang masih ketemu error dan laptop agak lambat, tapi pengalaman itu bikin saya belajar lebih sabar dan juga mulai ngerti gimana caranya troubleshoot sendiri, tergantung errornya juga. Terus bekal dari praktikum sebelumnya tuh seperti instalasi Android Studio dan bikin project dari awal juga ngebantu supaya nggak terlalu blank untuk mulai modul barunya. Selanjutnya saya akan melakukan demo dari hasil Android Studio tadi, di mana sini kita akan menginputkan sisi dan jari-jari untuk luas persegi dan lingkaran. Misalnya kita masukkan 4, maka untuk luas persegi yang dihasilkan adalah 16, dan untuk luas lingkaran adalah 50. Misalnya 7 atau 8. Nih, maka luas persegi tersebut adalah 64, dan luas lingkarannya itu 201,00. Nah, mungkin sekian aja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.